anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainuddin MPTI selaku pembimbing mata kuliah Al-Hadits, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam bulan ini dalam keadaan sehat. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang semoga mendapatkan keberkahannya di dalam bulan. Saya Alfian kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema metode tanya jawab dalam pendidikan. Saya Alfian Wijaksana sebagai moderator dan Mbak Ariana Zahra sebagai materi 1 dan Mas Al-Jafa Rahman sebagai materi 2 dan Mas Najwa Aulia Shihab sebagai materi 3. Kepada pemateri saya persilakan. Yang pertama ada pengertian metode. Permasalahan yang sering dijumpai dalam pengajaran adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada siswa secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Di samping masalah lainnya yang sering dijumpai adalah kurangnya perhatian terhadap variasi penggunaan metode mengajar. Sekian dari kami sesi tanya jawab. Sebagai alternatif jawaban terhadap masalah-masalah tersebut, sangat diperlukan pengkajian secara kontinuitas dan mendalam tentang metode pengajaran yang digunakan. Sebagai contoh, metode ceramah yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar perlu dikembangkan secara terus dengan mengaplikasikan model knowledge organizer yaitu penggunaan pemain dalam pengorganisasian. Metode ialah istilah yang digunakan Geter lagi gini. cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Ungkapan paling cepat dan tepat Tua IP ya, Pak. itulah yang membedakan metode dengan lain dan juga yang berarti cara. Karena metode berarti cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja dalam suatu kerja Bupet mana ini weh setas ini. secara ilmiah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode pengajaran adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan materi kepada pelajar agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Bila membicarakan metode mengajar, umumnya orang menjelaskan terlebih dahulu berbagai macam metode mengajar secara umum, di mana metode tersebut seperti metode ceramah, tanya jawab, Iklannya akeh menjang. demonstrasi, penugasan, resitasi, karya wisata, dan lain-lain. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya siswa diberikan kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan. Dalam kegiatan belajar mengajar melalui tanya jawab, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan atau siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu pada saat mulai pelajaran, pada saat pertengahan dan pada akhir pelajaran. Metode tanya jawab juga salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Hal ini disebabkan oleh guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana murid dapat mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan. Seorang pelajar yang biasanya kurang mencurahkan perhatiannya terhadap pelajaran yang disampaikan melalui metode ceramah akan berhati-hati terhadap pelajaran yang diajarkan melalui metode tanya jawab. Sebab seorang pelajar tersebut sewaktu-waktu akan mendapat giliran untuk menjawab suatu pertanyaan yang diajukan oleh gurunya atau oleh pengajar yang lain. Metode tanya jawab ini tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan kadar pengetahuan anak didik dalam suatu kelas. Karena metode tanya jawab tidak memberi kesempatan yang sama pada setiap pelajar untuk menjawab pertanyaan. Hal ini disebabkan karena pelajar yang dapat menjawab pertanyaan hanyalah pelajar yang maksimal dalam belajarnya. Kaitan dengan ini terdapat hadis antara lain Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lali. Qala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni Macamnya kau ngendi sahabati? aja? Qala ummuka. Qala thumma man qala ummuka. Qala thumma man qala ummuka. Qala thumma man qala thumma abuka. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Kemudian bapakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Qala qultu Allahi wa rasuluhu a'lamu. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusriku bihi syai'an. Tsumma sara sa'atan. Qala ya Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullahi wa sa'taika. Qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi idza fa'alu dzalika? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala alla yu'adzibahum. Yang artinya Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tahu apa hak Allah terhadap hambanya? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang terlebih tahu. Rasulullah berkata, sesungguhnya hak Allah terhadap hamba adalah hamba menyembahnya dan tidak mempersyarikatkan suatu pun dengannya. Kemudian Rasulullah berjalan sesaat lalu berkata, hai Mu'adz bin Jabal. Saya menjawab, saya siap untukmu ya Rasulullah. Beliau bertanya, apakah kamu tahu hak hamba terhadap Allah apabila mereka melakukan itu atau menyembahnya dan tidak mempersyarikatkan suatu pun dengannya? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, tidak mengazab mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal muflisu qalul muflisu fina min la dirham lahu wa la mata'an faqala innal muflisa fi ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyami wa zakati wa ya'ti qad syatama hada wa qad hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa yu'ta hada hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatahu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum wa turihat alaihi thumma turiha finna. Yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan al-muflis atau bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Rasulullah berkata, sesungguhnya al-muflis atau orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Selain itu, ia juga memfitnah orang lain, menuduh orang lain berbuat maksiat, memakan harta orang lain dengan cara tidak halal, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Lalu masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan pahalanya. Setelah kebaikan pahalanya habis sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang yang dizaliminya itu dilemparkan kepadanya. Kemudian ia